Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqil hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah azallahu wa iyyakum, sebelumnya kita telah bahas beberapa benda yang diharamkan untuk dijual. Kita sudah bahas haramnya jual darah, haramnya jual anjing, haramnya jual kucing. Ikhwah, perlu kita ketahui bahwasanya kaidah dalam jual beli ini, hukum asal daripada jual beli benda, hukum asalnya itu boleh. Antum mau jual apa saja dibolehkan, selama belum ada dalil yang mengharamkan benda tersebut diperjualbelikan. Jadi apabila ada yang mengatakan, mengklaim bahwasanya haram hukumnya tidak boleh menjual benda ini, maka dia wajib untuk mendatangkan dalil. Apa data Anda yang mengatakan tidak boleh jual benda ini? Kalau tidak ada dalilnya, berarti kembali kepada hukum asal, artinya boleh-boleh saja jualnya. Demikian ikhwah, jangan dibalik, tidak boleh dibalik dan tidak bisa dibalik, yaitu mana dalilnya, ya, mana dalilnya boleh menjual benda ini. Kalau seperti itu ikhwah, nanti jadinya terlalu banyak dalil yang harus kita kumpulkan. Sementara benda itu semakin maju zaman, muncul benda-benda baru yang tidak ada pada zaman dahulu. Bahkan mungkin orang sekarang yang menikmati benda tersebut, kalau dahulu mungkin para raja-raja, seperti ikhwah air dingin, dahulu itu hanya para raja yang bisa menikmati. Sekarang Masya Allah, ya, sekarang semua orang bisa menikmatinya. Dahulu kalau mau dingin diapain? Dikipasin kan, ada yang tukang kipas. Sekarang tak perlu tukang kipas, sudah ada yang ngipas. Bahkan ada yang membuat cuaca ruangan itu lebih dingin. Yang saya yakin nikmat ini tidak dirasakan oleh raja-raja terdahulu. Saya yakin Firaun juga enggak merasakan ini, cuaca seperti ini. Demikian ikhwah, karena belum ada yang seperti itu. Artinya seperti kipas angin, kamera, HP, apalagi lampu, boleh nggak kita jual beli itu? Kalau seandainya yang dibutuhkan yaitu mana dalil dibolehkannya jual benda ini dan itu, berarti berapa juta dalil yang harus kita kumpulkan. Di ruangan ini aja berapa benda di sini ikhwah. Demikian, yang tidak ada hadisnya. Depan saya ini aja kamera,
tripod, apalagi wifi, tuh kabel penyambung. Kemana mau kita cari dalilnya? Qala Rasulullah, qala anna Nabi SAW abaha al-bai' kabel sambung. Kemana mau kita cari? Abaha al-bai' kamera, abaha al-bai' gorden misalnya. Kemana mau kita cari, ikhwah? Ya, jadi dalam masalah ini, ikhwah, kalau masalah jual beli hukum asalnya boleh, silakan Anda mau jual apa saja selama tidak ada dalil yang melarangnya. Ya, selama tidak ada dalil yang melarangnya. Oke, yang sudah kita pelajari, darah nggak boleh diperjualbelikan. Kemudian anjing nggak boleh diperjualbelikan. Kecuali apa kemarin anjing yang boleh? Anjing penjaga kebun, anjing penjaga ternak, dan anjing berburu itu dibolehkan. Walaupun memang ada khilafiyah di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan mutlak tak boleh, termasuk anjing buru nggak boleh. Tapi bagaimana dalil menyebutkan bahwasanya pengecualian itu ada? Ya, dalil menyebutkan adanya pengecualian. Demikian ikhwah rahimanallah. Hadis tersebut dikecualikan, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dengan sanad yang sahih. Kalau sudah ada dalil yang jelas, ya kita berdiri bersama dalil yang sahih. Demikian ikhwah. Kemudian haramnya jual kucing. Sekarang ikhwah kita masuk babul zajri an ba'il khamri wa syira'ihi. Bab dicelanya jual beli khamr. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hurrimatit tijaratu fil khamri, diharamkan jual beli khamr, diharamkan jual beli khamr. Ikhwah, khamr adalah minuman yang memabukkan. Apa saja minuman yang memang memabukkan, maka hukumnya bukan sekedar haram diminum, jualnya juga haram walaupun si penjualnya nggak minum. Misalnya antum nggak minum tua tapi agen tua, banyaklah tong-tong biru itu di rumah misalnya, isinya tua semua tapi nggak minum. Demikian kan tempatnya tong biru kan, biasalah kan sering lewat di samping kita itu. Demikian ikhwah. Ya, jadi ya walaupun dia nggak makan, nggak minumnya, tapi dia jualnya, nggak dibolehkan, haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Demikian. Kemudian bagaimana kalau benda tersebut tak memabukkan? Ya kalau nggak memabukkan berarti jadi halal. Kenapa dikatakan khamr? Yaitu mayukhammirul aql, yang bisa menutupi akal. Makanya kalau orang mabuk dia nggak tahu membedakan mana tempat tidur, mana parit. Tuh ikhwah, mabuk tidurnya di parit. Kenapa? Dia sudah seperti orang gila. Makanya ikhwah, kalau preman-preman yang kreak-kreak itu, ya kalau dia mabuk, kan itu rata-rata kecil-kecil badannya, kecil, keramping, kurus. Tapi ketika dia mabuk, kreaknya minta ampun. Semua dilawannya, dia nggak mikir lagi. Kalau diletupkan orang sekali, masuk ke sungai Semencirim itu dia. Demikian ikhwah, karena dia nggak punya akal. Tapi kalau orang punya akal, dia kan mengagak-agak, ini sanggup nggak saya lawan ini. Demikian. Kenapa? Dia masih punya akal, scannernya masih bagus. Tapi kalau sudah mabuk, hilang scannernya, nggak bisa men-scan dia mampu atau nggak melawannya. Demikian ikhwah. Makanya orang yang hilang akalnya dalam Islam, ya tidak ada hukum, ya tidak ada hukum. Termasuk ikhwah, jatuh nggak talak orang yang lagi mabuk? Jatuh nggak talak orang yang sedang mabuk? Dia minum tua 3 ceret, mabuk dia, pulang-pulang kau kutala katanya, gimana? Jatuh nggak?
Di sini para ulama khilafiyah. Sebagian mengatakan jatuh. Kenapa? Karena mabuk itu ulahnya sendiri. Tapi yang kuat enggak. Kenapa? Masalahnya dia tidak melakukan dengan akal yang sehat. Demikian ikhwan rahimallahu wa iyyakum. Itulah khamr apabila memabukkan, ya, menutup akal, maka itu dikatakan khamr. Demikian ikhwan. Baik. Aisyah mengatakan dari Nabi SAW bahwasanya diharamkan jual beli khamr. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna rajulan ahda li Rasulillah sallallahu rawiyata khamrin. Seorang laki-laki memberi hadiah kepada Rasulullah satu kirbah khamr. Kirbah itu rawiyah ini kirbah. Kirbah itu kalau dahulu tempat air yang terbuat dari kulit. Itu kirbah. Ya, begini. Kalau kambing, kan kalau kita biasa mengkuliti kambing tuh, kulit kambing inilah dijadikan sebagai kirbah. Bagaimana caranya ikhwah? Ya, pertama kakinya dipotong tuh, ujung-ujung dipotong, ya. Kemudian ditiup. Jadi sehingga kulit kambing itu mengembang, terlepas dari daging. Kemudian dicopotlah kulit tersebut. Jadi bukan dibelah dia. Demikian ikhwah. Seperti kalau kita melepaskan baju kaos. Itulah dia. Jadi nanti berarti ya lubangnya ada berapa? Enggak, kakinya enggak mungkin masih ada, enggak. Kakinya 4, berarti lubangnya 4, ya kan? Kakinya itu diikat ujungnya. Berarti tinggal bagian leher. Tempat lehernya itulah tempat mengisi dan menuangkan air. Jadi itu yang ditutup, itu yang diikat. Jadi dalam masalah ikhwah, makanya kirbah itu tempat air yang digantung. Ya, kirbah tempat air yang digantung. Dia nggak diletak. Dia tidak diletak. Makanya Rasulullah, kalau kita lihat Rasulullah minum dari kirbah sambil berdiri, ya wajar. Kenapa? Karena kirbah itu tempatnya itu digantung. Demikian ikhwan rahimallahu wa iyyakum. Baik, selanjutnya. Anna rajulan ahda li Rasulullah rawiyatan khamri. Bahwasanya rawiyat khamrin, Nabi SAW seorang memberi hadiah kepada Rasulullah satu kirbah. Udah bisa lah dibayangkan ya tempatnya, ya. Satu kirbah khamr. Dan ini ikhwah, kenapa khamr itu letakkan di kirbah? Karena khamr itu kan terjadi proses fermentasi, akan keluar hawanya kan. Jadi cara mereka kalau diletakkan dalam kirbah, nanti kirbahnya gembung. Itu dia, gembung. Kalau sudah gembung memadat, jangan tutup semua. Gembung memadat, berarti sudah jadi ini barang. Itu ikhwah, udah jadi. Karena jadi proses fermentasi dan keluar gas. Tapi kalau dia dalam kendi, enggak. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kalau kita buat nabid itu air rendaman kurma, ya. Air rendaman kurma kalau mau lama jangan letakkan dalam kendi, karena nanti kita nggak tahu apakah dia sudah berubah jadi khamr atau tidak. Itu ikhwah. Allahu a'lam bissawab. Tapi itulah rawiyah. Rawiyah artinya kirbah. Faqala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi SAW bersabda, "Hal alimta annallaha qad harramaha?" Tidakkah engkau tahu bahwasanya Allah telah mengharamkan khamr ini? Qala fasarra insanan. Lantas laki-laki tadi yang mau memberikan hadiah kepada Rasulullah khamr, satu kirbah khamr, lantas dia bisikkan kepada temannya, gitulah, bisikkan. Faqala lahu Rasulullah, lantas Rasulullah bertanya kepada dia, bima sarartahu, kamu bisikkan apa ke temanmu? Faqala, kata laki-laki tadi, siapa laki-laki tadi yang memberikan hadiah tadi? Faqala amartuhu bi bai'iha,
aku tadi suruh kalau Rasulullah nggak boleh membolehkan, mengharamkan, sudah kita jual saja. Jadi dia bermaksud kalau memang khamr itu memang nggak boleh diminum karena sudah diharamkan, maka aku suruh temanku, udah kita jual aja khamr itu, kan bisa jadi duit tuh. Faqala, lantas Nabi SAW berkata, innalladzi harrama syarbaha harrama bai'aha, sesungguhnya yang diharamkan untuk diminum diharamkan juga untuk dijual. Qala fafatahal mizada hatta dhahaba bafihi. Lantas laki-laki itu pun membuka ikatan kirbah tadi itu, dibukanya kemudian dituangkan semua, habis. Itu ikhwah. Ya. Jadi para sahabat itu seperti itu. Ketika diharamkan ya sudah, dibuang. Nggak ada simpan-simpan dulu, tengok-tengok, istikharah dulu buangnya. Udah haram, apa lagi istikharah. Demikian. Nggak ada lagi pilihan. Kalau haram buang langsung. Itu ikhwah. Nanti akan ada lagi kasus yang memang luar biasa, ini keimanan dari para sahabat. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, qala dia berkata, lamma hurrimatil khamr, ketika diharamkan khamr. Ikhwah, pengharaman khamr ini bertahap loh. Ya, bertahap. Pertama dibolehkan. Ya, pertama dibolehkan. Boleh meminumnya. Yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian salat sementara kalian dalam keadaan mabuk, sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Berarti kalau mabuk tidak sedang salat boleh. Sehingga dengan diharamkannya, tidak dibolehkannya salat sambil mabuk, ya, sehingga waktu untuk minum khamar terbatas. Gak bisa lagi mereka mabuk setelah zuhur. Kenapa? Nanti asarnya salat. Gak bisa juga dia mabuk pada asar. Kenapa? Masih ada maghrib. Kalau seandainya belum apa namanya? Kalau mabuk itu berapa lama biasanya sadarnya? Coba siapa yang tahu? Coba ngaku aja lah, ngaku ya. Ada tahu? Alah. Demikian. Kira-kira berapa lama? 3 jam. Wih, masya Allah, soleh kali kita. Memang belum ada belum ada tercoreng sejarah hidupnya dengan mabuk, dengan khamar, ya masya Allah. Khamar nggak ada, jangan-jangan pengedar. Yang pernah CK ada? Yang pernah CK? Nggak ada yang pernah CK? Oh, yang senyum tahu dia arti CK. Yang nggak senyum dia nggak tahu arti CK. Antum tahu oleh CK ya? Tahu kan? Tahu. Tapi bukan mantan. Demikian. Ikhwah, jadi dalam masalah ini, ya, berarti sudah terbatas waktu minum khamar. Jadi kapan aja bisanya? Ba'da isya. Dengan kapan? Ba'da subuh. Ya habis sholat subuh lah. Habis sholat subuh mabuk deh. Demikian. Orang zikir dia mabuk. Karena apa, ikhwah? Khamar itu pada zaman jahiliyah itu seperti minum teh manis. Kalau kita kopi lah, minum kopi. Demikian, ikhwah. Kan biasa orang minum kopi gitu kan. Khamar itu seperti itu waktu itu. Bukan satu hal yang tabu, apalagi yang diharamkan. Ya seperti orang yang sudah kopi maniak bagaimana? Kan nggak bisa dia semangat hidupnya kecuali setelah minum kopi. Ada yang memang teh maniak. Teh maniak dia harus minum teh, begitulah. Ya. Kalau ini khamar, ada yang tua mania kan? Demikian. Nggak bisa dia kalau nggak hidup satu hari itu tanpa tua. Harus singgah dia di lapaunya itu. Akan semakin
Asyik minumnya kalau sambil apa? Hah? Menyanyi. Itu dia. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Dan semakin asyik lagi kalau dia pakai musik. Jadi mabok dengan musik itu sejalan. Sejalan. Makanya di mana beredar narkoba paling banyak? Di pajak-pajak apa diskotik atau tempat-tempat klub-klub malam? Iya, masya Allah lugu-lugu antum ya, klub malam. Biasa jawab aja. Biasa jawab. Iyalah, kalau antum masuk klub malam gini, aduh Pak, maaf Pak, ini salah masuk ini. Siapa namanya? Abdullah sebelah sana Pak, masjid masuknya. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini, ya seorang itu terbatas sudah. Oke, tapi kan nggak diharamkan, ya nggak diharamkan. Hingga akhirnya turunlah ayat. Ya ayyuhalladzina amanu hurrimat alaikumul khamru wal maisir, hurrimat alaikumul khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amal syaitan. Sungguhnya wahai orang beriman, hurrimat alaikumul khamru wal maisir, diharamkan pada kalian khamar, kemudian judi, wal ansab, undi nasib, wal azlam, dan berhala. Rijsun, ini merupakan najis min amali syaitan, termasuk amalan syaitan. Fajtanibuh, maka jauhi dia. Ikhwah, apabila dalam ayat disebutkan fajtanibuh, jauhkan, atau la taqrabuh, jangan dekati, berarti itu merupakan pengharaman yang luar biasa. Demikian ikhwah, ya. Kalau fajtanibu artinya kalau kita dalam ruangan, sesuatu yang diharamkan itu di sudut, kita di sudut yang paling jauh. Itulah artinya fajtanibu. Nggak boleh dekat-dekat. Seperti zina, nggak boleh dekat-dekat. Bukan zinanya, dekatnya saja nggak boleh. Demikian juga khamar, dekat-dekat juga nggak boleh. Misalnya ada lapo tua misalnya, antum nggak boleh singgah-singgah di situ. Ya, jangan singgah-singgah di situ. Demikian, haram hukumnya. Karena apa? Karena kita disuruh jitanibu. Baik, selanjutnya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Lamma hurrimatil khamr, ketika diharamkan khamr, qala inni yauma idin aski ahada asyara rajulan. Kata Anas bin Malik, ketika turunnya ayat diharamkannya khamr, waktu itu aku sedang memberi minum 11 orang. Kan, sedang nuangin untuk 11 orang. Anas bin Malik. Qala fa amaruni fakafa'tuha. Lantas ketika turun, jadi mereka ini 11 orang sedang minum, ya, sedang minum. Di saat itu turun ayat, maka tersebarlah akan keharaman khamr. Pada saat itu juga ini sahabat yang 11 ini, ya, menyuruh Anas bin Malik, udah buang. Akhirnya dibuang. Wa kafa'an nas aniyatahum bima fiha. Dan yang ada di gelas, mereka kan masing-masing punya gelas tuh. Ada khamarnya, mereka semua membuang. Demikian ikhwah, sahabat luar biasa. Seperti misalnya kalau ada seorang yang taubat dari rokok, itu kan ada yang taubatnya pelan-pelan. Yang 1 hari 2 slop, pelan-pelanlah dikurangi 1 slop. Ya kan? Nanti kurangi setengah slop. Nanti kemudian kurang lagi 1 hari jadi sebungkus. Kurangi setengah bungkus. Begitu dia mau meninggalkan semua, ketemu dengan teman-temannya yang merokoknya 1 slop, balik 1 slop. Itu terjadi ya, wah. Terjadi. Makanya jangan duduk di situ. Kalau kita mau tobat dari rokok, jangan berteman dengan perokok. Jadi dia, wah, jadi lagi. Ya, kalau orang sudah rokok ini kan tahu dia, asap Commodore filter. Demikian. Masih ada itu. Karena paling murah dulu tahun 80-an masih murah. Masih ada? Oh, masih. Demikian ikhwah.
Ya, dia bisa mendeteksi, oh ini rokok mahal nih. Demikian ikhwan. Itulah dia. Akhirnya dia tergoda lagi. Maka jangan. Khamr juga begitu. Mereka yang pernah candu, jangan duduk-duduk dengan orang yang suka, yang masih candu, yang masih minum khamr. Akan jadi balik. Itu ikhwan. Jadi mereka ketika turun ayat, udah yang di tangan pun dibuang, yang masih diceret dibuang. Demikian ikhwah. Hatta kadat as-sikaku tamtani'u min rihiha. Sampai-sampai jalan-jalan kota Madinah itu ya sulit untuk dilalui gara-gara apa? Karena baunya khamar yang dibuang. Jadi dibuang di jalan ikhwah. Ini juga para ulama menjadikan sebagai dalil bahwasanya khamar itu tidak najis. Kalau seandainya najis, nggak boleh buangnya di jalan. Demikian ikhwah, nggak boleh buang di jalan. Karena Rasulullah pernah mengatakan ittaqul la'inain. Bertakwalah kalian, takutlah kalian dengan dua hal yang terlaknat. Al-baraz fi qari'ati tariq wa fi dhillihim wa fi dhillin nas, yaitu buang air di jalan umum dan tempat mereka berteduh. Itu adalah buang air di tempat terlaknat, karena tempat yang memang dibutuhkan oleh manusia. Tempat berteduh misalnya halte. Ya di Medan kita tahu haltenya parfum apa di halte-halte kita itu? Apa parfumnya? Pesing. Jangankan halte. Bukan yang sekedar halte. Apa lagi? Terminal biasa begitu. Begitu 10 meter, 50 meter di terminal kita terminal, tahu. Ini pasti terminal ini. Kenapa? Bau oli campur pesing. Itu ikhwah. Padahal kan itu tempat orang berkumpul, tempat orang berteduh, nggak boleh. Terlaknat. Itu ikhwah, nggak boleh. Taib ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Kemudian qala, berkata Anas. Jadi ikhwah, ini berupa juga dijadikan sebagai dalil bagi sebagian orang bahwasanya khamr itu nggak najis. Kalau seandainya khamr itu najis, nggak mungkin para sahabat membuangnya di tengah jalan. Berarti kan kalau jalan itu bernajis, orang gimana kalau ketika dia berjalan mungkin bisa kena bajunya sudah kena najis. Kemudian qala Anas, berkata Anas, wa ma khamruhum yauma idzin illa al-busri wat tamri wal makhlutin. Pada waktu itu khamr mereka terbuat dari busur itu gandum, perahan gandum ya. Jadi gandum itu digiling atau direndam saja sampai dia nanti membusa. Atau tok kurma. Jadi kurma direndam sampai sekian hari, dia kan nanti berbusa. Itu ikhwah. Itulah yang diminum. Rasulullah SAW juga minum. Tapi nabidh ini air rendaman kurma, dan termasuk minuman yang paling disukai Rasulullah SAW. Tapi sebelum dia berbusa. Makanya ikhwah, dalam sebuah hadis, saya lupa apakah sahih atau tidak, bahwasanya beliau membolehkan minum air rendaman ini malam yaghli, selama tidak berbusa. Karena kalau sudah berbusa berarti muncul khamrnya. Itu ikhwah. Allahu a'lam. Kemudian faja'a rajulun nabiyya faqal, datanglah seorang kepada Nabi, innahu kana indi malul yatim. Ya Rasulullah, aku diberi amanah untuk mengelola harta anak yatim. Fashtaraitu bi khamran, kemudian aku beli khamr. Khamr ini kan ikhwah, semakin lama disimpan itu kan semakin mahal. Makanya para pemabuk itu kan nengok khamr botolnya tahun 1800 misalnya. Waduh, itu udah mahal itu ikhwah. Ya, tahun 1920 gitu kan? Iya. Sepertinya sih begitu kan? Antum nggak ada punya ilmu masalah ini? Memang begitu kan? Semakin dia lama semakin
semakin tua dia semakin semakin mahal. Ya anggur khamr lah itu namanya. Kalau orang sana kan anggur, kalau kita tua yang ada kita di nira aja yang ada. Nggak ada anggur. Kita tuh punya nira. Karena jarang anggur tumbuh di sini. Kalau tumbuh anggur mungkin ada anggur juga di sini, tapi nggak ada. Nira lah kan begitu. Demikian. Mungkin kalau nira itu diperam mereka tahun 1950. Sekarang baru diminum. Ya memang basi lah itu memang. Khamar itu kan basi, itulah khamar namanya. Kalau dia masih belum basi, nira namanya bang. Nira namanya. Itu yang dijual pakai bambu 2, itu nira. Demikian. Jangan antum simpan sampai dia menggelegak, sampai dia basi. Kalau sudah basi, itulah yang disebut dengan at-tua. Itu disebut tua namanya. Demikian. Baik, kemudian ikhwan rahimallahu wa iyyakum. Selanjutnya, afataro an abi'ahu. Terus gimana ini? Jadi si sahabat tadi ini dia punya harta anak yatim. Dia mengelola harta anak yatim ini. Jadi dia beli khamar, dia simpan dulu, kemudian nanti dia jual. Itulah dagang dia pada waktu itu. Ketika dia menyimpan khamar ini yang akan dari harta anak yatim yang akan dia kelola, turun ayat pengharaman. Sementara stok barang masih banyak. Demikian ikhwah, stok barang masih banyak. Ini seperti inilah ikhwah, orang jual jual gede-gede sampah itu kan jual rokok gitu kan. Baru tahu ternyata jual rokok haram. Terus gimana nih? Stok kita ada 3 kardus lagi tuh. Demikian. Atau dia jual-jual CD musik-musik. Ternyata ada halilnya. Ini gimana ini? Dijual dulu, baru ya sudah, setelah itu baru haram. Kalau belum laku semua ya masih makruh gitu. Atau gimana? Ya kan ini termasuk dilema lah ikhwah. Termasuk dilema. Kenapa? Modalnya terpendam di situ. Apalagi ini adalah harta anak yatim. Kan termasuk dilema. Ya, kalau kita yang tidak mengalami mungkin ya haram gitu kan. Tapi ketika kita yang terjadi pada diri kita, belum tentu kita itu bisa kuat. Ya kalau sampai misalnya terpendam modal di situ mungkin 100-200 juta, sementara ini barang sebenarnya masih bisa dijual, tapi karena haram itu gimana jadinya? Kan terpikir, wah hilanglah 200 juta, begitu. Demikian ikhwah. Jadi ini harta anak yatim lagi ikhwah, bukan harta dia. Bagaimana Rasulullah? Apa aku jual aja dulu? Nah, setelah aku jual, sudah dapat duitnya, aku kembalikan harta anak yatim itu, udah berarti setelah itu ya nggak lagi. Udah stop untuk jual beli khamar. Kemudian fa'arudda alaihi malah. Setelah aku jual, baru aku kembalikan harta anak yatim itu. Faqala Nabi sallam qatalallahu al-yahud hurimat alaihim syuhum wa ba'uhu wa akalu athmanaha. Apa kata Rasulullah? Semoga Allah memerangi Yahud, membasmi Yahud, diharamkan atas mereka lemak, ya. Lantas lemak itu mereka jual dan hasil jualannya mereka makan. Jadi ikhwah, Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum untuk orang-orang Yahudi di mana mereka itu tidak boleh makan lemak, tidak boleh jual beli lemak, tidak boleh makan lemak. Itu disebutkan Allah dalam surah Al-An'am ayat 146. Allah berfirman, "Wa 'alal ladzina hadu haramna kulladzi dzufrin wa minal baqari wal ghanam haramna 'alaihim syuhumahuma." Dan atas orang-orang Yahudi kami haramkan semua hewan yang memiliki kuku. Ya, kami haramkan hewan-hewan yang memiliki kuku, dan termasuk sapi dan kambing kami haramkan atas mereka lemak-lemaknya. Jadi Allah mengharamkan orang Yahudi lemak sapi dan lemak kambing, gak boleh dia jual. Demikian ikhwah. Tapi akhirnya orang Yahudi ini kan ikhwah
ya kalau kita katakan cerdas ya cerdas. Ya, cerdas memang. Baik cerdas dalam semua masalah, untuk kejahatan juga cerdas. Dan lebih banyak kejahatan sepertinya. Demikian. Waktu kisah Hitler itu kan membasmi orang Yahudi kan? Ya kan? Tahun berapa tuh Hitler? Sekitar tahun 30-an gitu ya. Sekitar tahun 1938 gitulah. Ya kan? Itu kan Hitler itu perang dunia kedua. Itu kan Hitler membasmi orang Yahudi, membantai orang Yahudi. Nah, sekarang orang Yahudi di tahun Israel itu tahun berapa munculnya? 19 berapa? Hah? Sekitar berapa? 57? 67? Bayangkan ikhwah, mereka dibasmi Hitler tahun 1938, tahun 1967 sudah buat negara. Cepat dia naiknya. Demikian, cepat. Udah kemana-mana. Di negara-negara superpower mereka ada di situ. Orang-orang Zionis. Demikian ikhwah, cepat mereka berkembang, cepat majunya lagi. Kenapa? Memang menghalalkan segala cara. Dari dulu memang sudah jogal mereka itu ikhwah. Dari dulu. Bayangkan ketika Nabi Musa menyuruh mereka untuk masuk ke Baitul Maqdis pertama kali. Bukan Nabi Musa, Yusha bin Nun. Wa idh qulna dukhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Ketika kami berkata, masuklah kalian ke kampung ini. Silakan kalian makan apa saja yang ada di sana. Kemudian masuklah kalian sambil ruku, artinya sambil sujud, artinya sambil tawadhu. Kemudian katakan hittah. Katakanlah hittah. Hittah artinya ya Allah ampuni kami. Naghfir lakum khatayakum. Kami akan ampuni dosa-dosa kalian. Tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ini ikhwah? Mereka bukan masuk sambil tunduk-tunduk, bokongnya duluan dimasukkannya. Jadi mundur dia. Mundur, hittah diganti dengan hintoh. Sambil mundur, ya, dimasukkannya bokongnya duluan, ya. Jadi gini ikhwah. Kalau kita masukkan begini kan, nah, gitulah tanda-tanda tunduk. Dia enggak. Pantatnya duluan dimasukkannya. Kan kurang ajar betul. Apa enggak menghormati Baitul Maqdis. Ya, enggak menghormati Baitul Maqdis. Kemudian dia katakan waqulu hittah. Allah katakan hittah. Ampuni kami. Mereka katakan hintoh, gandum. Demikian. Ya mungkin kalau di Indonesia beras. Demikian ikhwah. Jadi itulah yang mereka katakan. Menunjukkan betapa mereka itu bandelnya luar biasa. Ya. Jadi dalam masalah ini ikhwah rahimallahu wa iyyakum, orang Yahudi termasuk ini. Di mana mereka diharamkan mereka untuk makan lemak, tapi lemak itu dijualnya ikhwah. Hasil jualannya dimakannya. Jadi lemak-lemak sapi dikumpulkan ikhwah. Mereka olah, tahu untuk apa dijual lemak ini? Mereka olah untuk minyak untuk apa jadinya? Itu dimakan. Itu dia. Mereka olah jadi cat. Seperti cat untuk kapal. Kan kapal itu dari kayu. Ya. Kayu itu kalau memang terus direndam kan dia akan cepat lapuk. Orang Yahudi inilah yang pertama mengolah untuk kapal itu. Udah hebat mereka dulu. Demikian ikhwah. Tapi memang hebatnya itu bagaimana mengakal-ngakal yang haram jadi halal itu dia. Itu orang Yahudi. Jadi ini untuk kapal. Demikian. Makanya ini Rasulullah mengatakan, qatalallahu al-yahud. Semoga Allah membunuh orang Yahudi. Allah haramkan pada mereka lemak, tapi mereka olah, mereka jual, mereka makan hasilnya. Itu ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Itulah dia. Jadi kalau sesuatu yang diharamkan tidak boleh dijual. Jadi pinternya orang Yahudi itu bekelah. Dalam bahasa berhilah namanya. Ingat kisah masalah hari Sabtu, ya kan? Kan sudah ditetapkan untuk mereka hari Sabtu itu hari suci mereka. Ya, tidak boleh bekerja. Demikian ikhwah. Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 63.
Was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadirtal bahra idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim hitanuhum yauma sabtihim syur'a. Tanyakan kepada mereka tentang kampung mereka yang ada di pinggir laut, di mana mereka yang telah melanggar peraturan terlarangnya di hari Sabtu. Di saat hari Sabtu itu datanglah, jadi mereka tidak dibolehkan berburu dan ngambil ikan di hari Sabtu. Demikian ikhwah. Tapi irta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syur'a. Tapi masalahnya karena Allah uji mereka. Di hari Sabtu itu ikhwah, ikan berdatangan, lompat-lompat. Wa yauma la yasbituna ta'tihim. Di hari selain Sabtu, entah kemana tuh ikan. Bayangkan, antum sampai mereka sangat pingin makan ikan. Hari Sabtu nggak boleh, datang ikan, lompat-lompat, macam ngejek itulah kira-kira. Demikian. Di hari Ahadnya mereka mau cari itu ikan, nggak ada ikannya. Dalam tafsir Ibnu Katsir ya disebutkan bahwasanya sampai mereka kangen dengan makan ikan. Kemana nih ikan? Hari Sabtu banyak ikhwah. Oh bayangkan. Hari Sabtu tuh bisa nengok, lompat-lompat. Mungkin hai gitu kata si ikan itu kan. Karena peraturannya nggak boleh. Akhirnya apa yang mereka lakukan ikhwah? Mereka langgar peraturan tersebut. Bukan mereka tangkap, enggak. Mereka buatlah parit, mereka buat kolam di darat, mereka buat paritnya. Demikian, kolamnya dalam, mereka buat paritnya. Yang namanya laut itu kan dia ada musim, ada pasangnya. Ketika hari Sabtu pas pasang, ya ikan namanya, mana tahu dia ini jebakan nggak jebakan. Udah, masuklah ikan ini melalui patus ke dalam kolam. Demikian. Kemudian surutlah airnya. Kapan mereka ambil? Besoknya. Loh kami kan siapa suruh itu ikan lewat? Kami nggak ada nyuruh itu ikan masuk situ. Kami kan aja buat lubang, buat parit. Demikian. Dan kami tidak menangkapnya di hari Sabtu, di hari Ahad. Demikian ikhwah. Itulah makanya Allah marah. Ya, makanya Allah marah. Jadi orang Yahudi ini pintar berkelah ikhwah, mengolah-olah hukumnya. Makanya Taurat itu habis mereka olah-olah. Demikian. Jadilah yang dibolehkannya riba dan seterusnya. Itulah orang Yahudi. Jadi hukumnya itu bisa dipesan. Ya. Pandai mereka mengolah-olah. Makanya Rasulullah mengatakan qatalallahu yahud hurrimat alaihimul syuhum faba'uhu wa akalu athmanaha. Semoga Allah membunuh orang Yahudi, memerangi orang Yahudi. Allah haramkan lemak, mereka jual tuh lemak, mereka makan hasilnya. Walam ya'dan lin nabi sallam fi bai'il khamar. Dan kata laki-laki tadi, Rasulullah enggak mengizinkanku untuk jual khamar. Padahal tadi modal anak yatim. Begitulah ketatnya ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Innallaha harramal khamar wa thamanaha." Sesungguhnya Allah itu mengharamkan khamar dan hasil jualnya. Wa harramal maitata wa thamanaha, dan mengharamkan bangkai dan hasil jualnya. Wa harramal khinzir wa thamanaha, diharamkan babi dan jual dan hasil jualan babi. Misalnya antum buka buka ladang sawit. Ketika sawit itu sudah mulai muncul, itu ponggolnya itu sering disikat babi. Hamanya hama babi. Diburulah babi. Ini babi banyak yang mati karena buru. Ini babi kalau ada 10 babi, coba bayangkan. Kan daripada dia busuk di luar, mendingan dijual. Iya kan? Dijual. Ada yang mau nampung. Ya, ada yang mau nampung. Yang Kristen mau nampung. Karena mereka halal makan babi. Jadi bagaimana? Nggak boleh dijual. Ya, nggak boleh dijual. Demikian ikhwah, ya. Jadi diharamkan jual beli babi. Jadi mohon ikhwah, janganlah antum jadi agen babi ya.
Jangan. Yang lain-lain aja lah. Masih ada yang lain. Agen ayam boleh, agen kambing boleh. Babi untuk apa? Walaupun banyak anaknya, tapi nggak usah, haram. Demikian ikhwah. Di sini diharamkannya bangkai. Apakah semua bangkai haram, ikhwah? Enggak. Rasulullah mengatakan, uhillat lana maitatani wad daman, dihalalkan bagi untuk kami 2 bangkai dan 2 darah. Fa ammal maitatan fal jarad wal hut, adapun 2 bangkai yang halal, belalang dan ikan. Nah, jadi antum boleh jual bangkai ikan. Karena dikatakan bangkai itu adalah hewan yang mati yang tidak disembelih dengan nama Allah. Dan alhamdulillah kita makan ikan tidak perlu disembelih. Coba kalau seandainya harus menyembelih, kita mau makan udang kecepe, coba bayangkan. Bismillah. Demikian. Alhamdulillah, diangkat aja dari air, mati dia sudah bisa dimakan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Sedangkan kita mau makan lele saja, lele itu kan dinaikkan kan masih lama matinya. Itu aja mama-mama kesulitan, harus ditokokin kepalanya kan. Kadang-kadang sebelum ditokok dipatilnya duluan. Demikian. Kan beda dengan ikan yang lain. Kalau dia dimasukkan di luar sudah selesai. Mungkin sebentar sudah mati. Tapi lele kan lama. Itu harus ditokokin kepalanya. Demikian. Ada cara untuk membunuhnya. Karena nggak boleh dia begitu gelepar-gelepar masuk minyak panas, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Demikian ikhwah. Itulah dia. Jadi pernah ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang boleh nggak kami berwudu dengan air laut. Rasulullah katakan al-bahru tahuru ma'uhu, laut itu airnya suci, wal hillu maitatuhu, dan halal bangkainya. Jadi semua hewan laut boleh dimakan, ya, boleh dimakan walaupun tanpa disembelih. Itu dia. Antum makan cumi gak usah disembelih, langsung aja potong misalnya. Apalagi pokoknya yang laut, hewan yang memang hanya hidup, bisa hidup di air, itu boleh dimakan walaupun dia matinya tidak disembelih. Itu ikhwah. Belalang, ada di antara antum yang pernah makan belalang? Hah? Nggak ada. Berarti nggak ada yang dari kampung ya di sini ya, orang kota semua ya. Ikhwah, kalau pengalaman orang yang makan belalang, katanya rasanya rasa apa? Hah? Rasa belalang, ya betul. Saya mancing nggak terpancing dia. Kalau emang rasa udang, berarti dia pernah makan belalang. Jadi dia katanya rasa udang, belalang itu. Jadi dia dimakan. Saya pernah lihat orang Arab. Jadi belalang itu kan banyak di padang-padang pasir gitu kan, juga banyak di batu-batu itu. Ditangkapin mereka, tangkapin, masukkan ke apa, dimatikan, dimakan mereka. Makan begitu macam kita makan udang. Ya saya ditawari. Ya nggak mau lah saya. Di situ masih ada ikan tuna, ngapain saya makan belalang? Ada tuna-tuna kaleng gitu kan. Ya saya pilih ikan tuna di mana makan belalang. Halal ya halal, tapi tuna ada. Demikian. Kalau terdesak sekali barulah nggak bisa ya kan. Ini kalau masih ada ikan tuna, masih ada ayam, makan belalang. Ada yang pernah makan laron? Laron di Jogja kan orang makan laron. Ketika lagi rayap itu lagi terbang kan, disengaja di bawahnya taruh apa? Nah, tahu antum kan? Nah, demikian. Itu sebagai pengganti udang kecepe. Maka laron. Maka kan kok Jogja cepet tengok. Ini kok enak ini ya, kok gurih tengok. Udang kecepe apa laron? Baik. Itu di rahimahullah wa iyyakum, ya. Jadi enggak semua bangkai, tapi tak pada umumnya bangkai itu tidak boleh dimakan. Dan juga berarti tidak boleh dijual. Baik. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallam, thamanul khamri haram. Hasil jual khamar haram. Wa mahrul baghi haram. Upah pelacuran haram. Wa thamanul kalbi haram. Hasil jualan anjing haram, kecuali yang kita sebutkan kemarin ya. Wal kubatu haramun. Kubah ini ikhwah,
Kubah itu tobel. Tobel itu gendang. Hasil jual gendang haram. Baik gendang yang hanya satu tempat ataupun 2 tempat. Tobel. Teringat saya tobel ini ikhwah. Arti tobel yang lain dalam bahasa Arab yang lain apa namanya? Akbar. Akbar itu artinya tobel juga, gendang. Makanya kalau ada yang di azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu artinya Allah itu gendang. Makanya hati-hati, nggak boleh dia mengucapkan itu. Kalau dia sengaja mengatakan seperti itu, saya khawatir dia bisa kufur. Tapi kalau dia nggak tahu, dia harus memperbaiki ucapannya. Ya, nggak boleh dia katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena bahasa Arab ikhwah dipanjangkan dengan dipendekkan itu akan bisa berbeda makna. Itu ikhwah. Beda dengan Indonesia. Indonesia mau dipanjangkan pendekkan tetap sama. Makan, 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 tetap makan artinya. Nggak berubah, nggak berubah. Makanya dalam bahasa Arab itu harus sesuai panjang pendeknya karena dia bisa merubah arti. Baik, kemudian rahimallahu wa iyyakum. Selanjutnya wa in ataka sahibul qalbi yaltamisu samanahu fa'amla yadaihi turaban. Kalau ada yang datang pemilik anjing, dia minta harga si anjing, penuhi tangannya dengan tanah. Artinya jangan kasih. Wal khamru wal maisir wa kullu muskin haram. Demikian juga khamar dan judi dan semua yang memabukkan haram. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar, qala dia berkata qala Rasulullah bersabda la'anallahu khamr, Allah melaknal khamr. Allah melaknal khamr. Syaribaha yang minum khamr. Sakiyaha yang menuangkan. Perhatikan ikhwan, ini laknat, semua dilaknat. Yang minum, syaribaha yang minum, sakiyaha dan yang menuangkan walaupun dia nggak minum. Ba'i'aha dan yang menjualnya walaupun dia nggak minum, ya. Walaupun dia nggak minum dan dia tidak menuangkan, tapi dia menjualnya. Mubta'aha dan yang membelinya. Misalnya ada seorang mengatakan, tolonglah belikan bapak tua sana seceret aja misalnya, seceret, maka dia ini yang membelikan kena laknat juga walaupun dia nggak minumnya. Asiruha yang memerahnya. Ya memerah ini mungkin termasuk misalnya gandum itu kan diperah, direndam, atau anggur diperah, yang memerahnya walaupun dia nggak minum, yang memerahnya. Wa mu'tasiraha dan yang minta untuk diperah. Wa hamilaha yang membawanya, yang membawa tua ini, ya, yang membawa khamar. Wa mahmulata lahu dan yang tua yang dibawakan kepada dia. Misalnya ada yang mengatakan, tolong bawakan tua ini ke sana, misalnya dia yang bawa, tempat penampungan tua juga dilaknat. Jadi semua yang terkait dengan khamr ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat ikhwah, kalau sudah kalimat laknat itu menunjukkan dosa besar. Ya, kalau sudah menunjukkan laknat itu menunjukkan dosa besar. Wazada Ibnu Majah akilu thamaniha. Ibnu Majah menambahkan dan yang makan hasil jual khamr. Min fikil bab, di antara fikih bab 1 tahrimul bai'il khamr wa syira'ihi wa akli thamaniha wa inna dzalika mujibul la'n wa sakhtullah tabaraka taala. Diharamkannya jual khamr, membelinya, makan hasil jualnya, dan yang demikian itu bisa menyebabkan dilaknat dan kemurkaan Allah. Yang kedua, man waratha khamran, barang siapa yang mewarisi khamar, ya mungkin ayahnya meninggal, di antara harta peninggalan ayahnya khamar, karena khamar ini ikhwah termasuk yang bisa disimpan. Seperti yang kita katakan tadi, semakin lama dia semakin mabuk karena semakin mahal. Demikian.
Jadi kalau ada orang yang mewarisi khamar, harta warisan itu berupa khamar, la yajuzu lau imsaka hatta tasir khallan. Tidak boleh dia sengaja menyimpannya hingga dia berubah menjadi cuka. Karena memang khamar itu ikhwah, kalau diolah bisa menjadi cuka. Ada memang cuka memang diolah dari khamar. Ada seorang sahabat bertanya tentang masalah atutakhadhu khamr khalla. Ya Rasulullah, boleh nggak mengolah khamar jadi cuka? Rasulullah kata nggak boleh. Jadi kalau memang khamar itu sengaja disimpan, kemudian supaya dia menjadi cuka, mungkin 3 bulan, 4 bulan. Kalau sudah jadi cuka kan bisa dijual. Cuka kan halal, ya, cuka halal, maka tidak dibolehkan. Begitu tahu dia itu haram, langsung dibuang, tidak boleh disimpan-simpan. Kemudian di hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiya SAW su'ila anil khamri tutakhadhu khalla. Nabi SAW pernah ditanya, boleh enggak kita mengolah khamar supaya menjadi cuka? Qala la, Rasulullah tidak boleh. Dengan ikhwah, ya. Itulah dia terkait dengan masalah khamar. Allahu a'lam bishawab. Ada yang mau bertanya silakan. Silakan antum para pemirsa yang menyaksikan siaran kita ini juga boleh memberikan pertanyaan melalui 0813 600 600 61 0813 600 600 61. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita memberi sisa makan kepada pemelihara babi? Apa hukumnya memberi sisa makanan kepada pemelihara babi? Kalau kami orang Sukarame, dulu kami sebutkan parnap, ya kan? Antum tahu kepanjangannya? Persatuan Nasi Busuk. Itu dia. Boleh nggak kita memberikan ini untuk makanan babi? Ikhwah, babi haram dimakan. Kemudian kalau dijual haram harganya. Nah sekarang ketika kita memberikan sisa-sisa makanan ini kepada babi, berarti maksudnya untuk apa? Supaya babinya sehat, ya kan, gemuk, makanannya cukup. Terus setelah itu diapain tuh babi? Dijual atau dipanggang jadi tomok-lomok, sasak-sasak dan seterusnya. Demikian. Jadi bagaimana ikhwah? Menurut antum bagaimana? Allahu a'lam bishawab. Sesuatu yang terkait dengan ini semua, maka dia menjadi haram, nggak dibolehkan. Ya, nggak dibolehkan karena itu akan memberikan kepada sesuatu yang diharamkan. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Baik, bagaimana kalau uang yang kita berikan untuk membeli makan anjing? Kita punya duit nih, kita berikan pakan anjing. Boleh nggak kita berikan? Boleh nggak kita membelikan pakan anjing? Tergantung anjingnya. Kalau dia anjing berburu, kemudian apa lagi? Anjing menjaga tanaman, kemudian anjing yang menjaga hewan ternak, maka boleh. Baik, kita masuk pada masalah lain. Kucing boleh dimakan? Nggak boleh. Kucing boleh diperjualbelikan? Nggak boleh. Apa hukumnya jual pakan kucing? Gimana? Ikhwah, kucing memang nggak boleh diperjualbelikan, tidak boleh dimakan. Tapi boleh nggak dipelihara? Boleh. Rasulullah katakan fa innaha minat tawafina 'alaikum wat tawafat. Kucing itu seperti orang-orang pembantu-pembantu yang ada di sekitar kalian. Boleh kita pelihara kucing. Kalau kita pelihara kucing dibiarkan aja. Tentu dikasih makan. Sebagaimana sebuah hadis
di mana seorang wanita masuk neraka gara-gara kucing. Kenapa? Dia ikat itu kucing, tidak dia beri makan dan juga tidak dia lepas supaya dia bisa cari makan. Berarti kalau dia ikat, dikurung, dia wajib untuk ngasih makan. Berarti kan nggak apa-apa. Kenapa perempuan itu masuk neraka? Dikurungnya ini kucing, tak dikasihnya makan sampai mati. Tidak juga dilepas supaya dia bisa cari makan sendiri. Demikian ikhwah. Berarti memberi pakan, menjual beli pakan kucing, hukumnya halal. Muncul satu pertanyaan lagi ikhwah. Apa hukumnya jual pakan kucing yang terbuat dari babi? Kucing boleh nggak makan babi? Haram katanya. Kucing boleh makan tikus. Kucing boleh nggak makan tikus? Nggak ada hukum untuk kucing. Kucing haram makan tikus. Nggak ada. Dia nggak ada hukum bagi dia. Nah, sekarang masalahnya adalah boleh nggak kita menjual pakan kucing yang terbuat dari yang haram? Nggak kira-kira? Itulah macam orang Yahudi itu. Iya kan? Kan kalau di yang haram nggak boleh diperjualbelikan. Itu ikhwah. Ustadz ini kan yang makan kucing. Walaupun dia makan ente, tetap nggak boleh. Demikian. Seperti lemak tadi. Lemak tadi untuk dimakan? Kan tidak. Untuk kapal. Boleh nggak lemak untuk kapal? Boleh. Tapi tetap nggak boleh diperjualbelikan. Kira-kira bisa tahu rentetannya kan? Nah, demikian ikhwah. Jadi walaupun sama-sama anjing sama-sama nggak boleh jual belikan, kucing juga sama-sama nggak boleh dijual belikan, tapi hukumnya akan ada perbedaan. Anjing kalau kita pelihara, bukan anjing yang kita sebutkan tadi, maka 1 hari akan berkurang 2 kirot 1 hari ikhwah. Demikian. Kecuali anjing buru, anjing menjaga tanaman, dan anjing jaga hewan. Allahu a'lam bishawab. Bismillah. Khamar haram akibat fermentasi dan menghasilkan zat alkohol. Apakah dapat dihukumi sama zat alkohol? Misalnya jual beli alkohol untuk sanitizer atau parfum dan lainnya. Ikhwah azallahu wa iyyakum. Ini harus kita bedakan antara khamar dengan alkohol. Walaupun memang ada sebagian ulama mengatakan alkohol itu ummul khamar. Alkohol itu ibunya khamar. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Sebenarnya khamar itu bukan alkohol itu bukan khamar. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya alkohol itu bukan minuman. Ada orang minum spiritus. Antum tahu obat luka yang kuning? Obat luka kuning itu. Tahu kan? Yang kita dibersihkan dulu dengan obat luka kuning itu, yang 99% alkoholnya. Ada yang minum itu? Wah, enak kali ini. Ada? Nggak ada. Karena itu bukan minuman. Ya, bukan minuman. Dan nggak ada orang jadikan dia sebagai minuman. Misalnya obat kuning itu campur, misalnya campur apa? Campur sirup misalnya. Nggak ada. Ya, nggak ada. Jadi ikhwah, sebenarnya alkohol itu bukan khamr. Kalau kita kategorikan alkohol itu khamr, ikhwah, kalau kita kategorikan khamr, berarti Rasulullah katakan qaliluhu wa katsiruhu haram. Yang sudah khamr itu sedikit banyak hukumnya haram. Berarti semua makanan dan minuman yang mengandung khamr, yang mengandung alkohol jadi haram. Antum nggak boleh makan tape, nggak boleh makan tempoyak, atau tempoyak, nggak boleh makan yogurt. Dan saya yakin juga seperti buat roti itu kan fermentasi, dibiarkan dulu dia kembang. Demikian ikhwah. Yang jelas nggak boleh makan yogurt, jelas fermentasi. Ya, tape nggak boleh. Itu ikhwah. Itu menunjukkan apa? Tapi nggak ada nggak para ulama yang mengharamkan yogurt? Nggak ada. Menandakan apa ikhwah? Menandakan bukan karena alkoholnya. Khamar itu minuman yang memabukkan. Terus alkohol ini apa kategorinya ikhwah? Nah, demikian juga kalau seandainya kita katakan alkohol itu adalah khamr, berarti tidak boleh minum
obat-obatan yang mengandung alkohol walaupun 0,00 sekian persen. Obat batuk banyak mengandung alkohol. Saya pernah tanya para dokter, ini apa fungsi alkohol? Alkohol pada obat batuk, pada obat-obatan itu fungsinya untuk mempercepat larutnya di darah. Itu ikhwah, itu fungsi alkohol pada obat-obatan. Jadi Allahu a'lam bishawab, alkohol bukan khamr dan khamr bukan alkohol. Jadi apa hukum alkohol? Alkohol itu hukumnya sama seperti spiritus, sama seperti racun. Ikhwah, apa hukum makan racun? Mana semua racun? Antum minum racun, ketika antum minum ternyata yang mati hanya cacingnya antum. Racun itu apa artinya? Antibiotik. Ya, racun itu kan antibiotik. Tapi kan enggak semua antibiotik. Ada orang minum antibiotik yang mau dimatikannya apa? Cacingnya saja. Makanya cacingnya lah yang keluar. Itulah disebut dengan obat cacing. Demikian. Antum batuk, ada nggak minum antibiotik? Ada kan yang dibunuh bakterinya. Kecuali kalau antum makan antibiotik yang dibunuh induknya, itu huruf haram. Demikian. Orangnya dia makan racun, matilah dia. Makan apa? Makan racun tikus, ya mati dia. Haram. Demikian ikhwah. Ya. Jadi racun itu antibiotik. Dia sesuai dengan untuk apa ini digunakan. Demikian ikhwah. Apakah racun serangga itu? Apakah racun serangga? Apa hukum minum racun serangga? Antum kok masih ragu? Astagfirullah. Jelas haram lah ikhwah. Matilah kalau minum racun serangga. Demikian. Kok jadi ragu-ragu jadi? Kok bisa jadi ragu-ragu? Demikian. Tapi racun itu tidak sama dengan khamr. Demikian ikhwah. Tidak sama dengan khamr. Allahu a'lam bishawab. Ya itulah dia. Terus bagaimana dengan parfum? Kalau hukum alkohol dengan parfum itu kaitannya bukan masalah khamr dan tidak, tapi terkait masalah najis apa tidak. Khamr itu nggak najis. Ya, khamr nggak najis. Apa dalilnya khamr nggak najis? Yang tadi ini. Kalau dia najis, masa dibuang di tengah jalan? Mana boleh? Demikian, itu tandanya khamr nggak najis. Berarti kalau parfum yang ada alkoholnya, nggak najis. Demikian ikhwah. Coba bayangkan, kenapa alkohol dikatakan najis? Itu dikarenakan dia dikaitkan dengan khamr. Khamr dikatakan najis. Khamr tidak najis yang rajih, dan khamr juga bukan alkohol. Jadi sama sekali nggak ada kaitan. Ya, sama sekali nggak ada kaitan. Kalau antum lagi berpakaian, terkenalah misalnya apa ya? Baju antum terkena racun serangga, ketuang misalnya. Boleh nggak dipakai untuk sholat? Ya nggak apa-apa, karena itu bukan najis. Demikian ikhwan. Lebih kurang begitulah analisa fikihnya. Allahu a'lam bishawab. Ada yang mau langsung? Silakan. Ustadz, saya tanyakan, apakah kita boleh mengambil buah tetangga yang buahnya itu masuk ke halaman rumah kita ataupun ke jalan umum? Ikhwallahu a'lam bishawab. Kalau masalah buah itu, kalaupun buahnya masuk ke halaman kita, kan memang masih punya tetangga. Ikhwah, kalau ada ayam orang masuk ke rumah antum gimana? Kecil dia masuk ke kandang ayam antum. Kecil dia masuk ke kandang ayam antum, pelihara, besarlah di kandang antum. Apa hukum makan ayam itu tadi? Yang antum yang pelihara sejak kecil. Ya haram. Tapi siapa suruh dia masuk kandang saya, Ustaz? Wah, ayam namanya. Demikian. Jadi lebih kurang itu juga tentang buah-buahan. Ya. Jadi selama dia masih berada, akarnya masih ada di masih di halaman tetangga, ya Allahu alam, itu masih rumah tetangga. Tapi kan Ustadz, akarnya kan juga ke tanah kita. Jadi zat-zat tanaman itu diambil juga dari tanah kita. Demikian, karena dia pas perbatasan. Kecuali kalau akarnya itu ke sana semua, ke tempat dia semua. Ini separuh juga tempat kita. Jadi energi ataupun protein tanah kita diserap dengan dia.
Apalah salahnya? Ada buahnya, karena zat makanan yang diambil dari akar dari tanah kita ambil lah itu sebagai hasil. Jangan jadi orang Yahudi lah. Jangan jadi orang Yahudi, ikhwah. Sudahlah, penting kali itu rupanya. Kalau memang antum perlu, udah tanyakan tetangga, itu ikhwah. Pak, ini kalau berbuah, Pak kami boleh nggak kami ambil? Kalau dikatakannya, oh nggak boleh, ya udah Pak ya. Pokoknya kalau ada dahan-dahan Pak kami potong ya Pak. Begitu. Oh janganlah. Nanti kalau buahnya di situ, ya berarti bukan hak dia, kami potong. Kecuali kalau ada MOU, kalau buahnya tempat kami, boleh Pak kami ambil? Boleh katanya, ambil. Tapi kalau katanya nggak boleh, potong itu semua yang masuk ke rumah kita. Potong. Kenapa? Ini buat pertengkaran aja ini. Kenapa? Masalahnya bukan masalah sampahnya aja, buahnya nanti. Apalagi batangnya saja di depan dia, pohonnya semua tempat kita. Kan yang begitu ikhwah. Seperti pohon kelapa, itu kan umumnya cendung miring, condong. Dan pohon kelapa itu banyak juga di pinggir ditanam. Demikian. Ya, semuanya itu tanah kita semua. Kalaupun jatuh kelapanya ke tempat kita, nggak ada tempat dia. Itu bagaimana jadinya? Ya udahlah, tanyakan aja lah ke dia. Kalau dia bilang nggak bisa, bang, tolong potong daripada jadi pertengkaran ini. Demikian ikhwah. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ikhwah, itu saja, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi jamain. Wa akhir da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.